Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Talk. On this special occasion, let's talk about adolescent development process with special need, atau kita biasa sebut mereka ARBK. Nah, sebelum itu, izinkan saya, Givari, selaku salah satu penanggung jawab presentasi pertemuan hari ini untuk menemani teman-teman semua belajar bersama. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan anak remaja berkebutuhan khusus dilihat dari perkembangan kognitif dan perkembangan seksual mereka. Nah, sebelum kita bahas lagi mengenai perkembangan mereka, mari kita ulas kembali tentang mereka. Siapa atau apa sih ARBK itu? Anak remaja berkebutuhan khusus merupakan anak atau remaja yang memiliki karakteristik khusus. Berbeda dengan anak atau remaja pada umumnya, perbedaan ini tidak selalu mengacu pada ketidakmampuan mental, emosi, maupun fisik mereka. Kategori ARBK sendiri antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak dengan kesulitan belajar, gangguan perilaku, maupun gangguan kesehatan. Akibat karakteristik dan keterbatasan mereka itulah, ARBK memerlukan bentuk pelayanan dan atau pendidikan khusus sesuai dengan kemampuan mereka dan potensi-potensi mereka. Hal tersebut ditunjukkan kepada mereka agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan remaja pada umumnya dalam proses perkembangan mereka. Perkembangan kognitif anak remaja berkebutuhan khusus. Sebelum kita bahas mengenai proses perkembangan mereka, yuk sama-sama kita ulas kembali mengenai konsep dasar kognitif. Secara umum, kognitif mencakup semua bentuk pengenalan, seperti di dalamnya antara lain melihat, mengamati, memperhatikan, memberikan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, menduga, mempertimbangkan, dan menilai. Sementara menurut Jan Piase, masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal, di mana remaja telah dapat mengembangkan kemampuan berpikir abstrak mereka. Secara mental, remaja dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman yang aktual dan konkret sebagai titik tolak pemikiran mereka. Di samping berpikir abstrak dan logis, remaja juga dapat berpikir idealistik. Pemikiran mereka lebih banyak mengandung idealisme dan kemungkinan. Apabila menggunakan referensi tugas perkembangan secara kognitif, afektif, dan konatif sesuai usia perkembangan anak atau remaja pada umumnya, maka akan selalu ada kemungkinan ARBK mengalami ketertinggalan. Namun, pada beberapa kasus terjadi sebaliknya, yakni ARBK justru dapat melampaui tugas perkembangan sesuai usia mereka. Lantas, bagaimanakah proses perkembangan kognitif? Sesuai dengan prinsip perkembangan kognitif Jan Piase, prosesnya dibagi menjadi 3 tahapan. 1. Lingkungan fisik, artinya perkembangan kognitif seseorang awalnya dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya, seperti lingkungan keluarganya, sekolah, lingkungan sosial, tempat tinggalnya, maupun kondisi lain di sekitarnya. Yang kedua adalah struktur kognitifnya. Struktur kognitif akan terbentuk. Struktur kognitif sendiri adalah segala bentuk pengetahuan yang awalnya dijadikan landasan dalam melakukan pemahaman dengan menafsirkan apapun yang ada di sekitarnya. Sehingga dalam hal tersebut seseorang dapat memahami mengenai apa saja yang terjadi di sekitarnya. Proses yang terakhir yakni persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dalam menafsirkan pesan. Persepsi juga dapat diartikan sebagai proses penafsiran dan proses mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan, yang artinya lingkungan fisik ikut andil berpengaruh dalam prosesnya, dan persepsi sebagai hasil dari struktur kognitif seseorang. Nah,
persepsi ini kemudian akan menghasilkan kemampuan adaptasi, yakni asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan kemampuan merubah lingkungan agar sesuai dengan diri sendiri. Contohnya seperti saat proses makan. Tekstur makanan yang keras akan dikunyah menjadi lembut sebelum ditelan. Hal tersebut merupakan proses asimilasi. Sementara itu, akomodasi adalah kemampuan adaptasi merubah diri sendiri agar sesuai dengan lingkungan. Demikian adalah proses perkembangan kognitif yang umumnya dialami seseorang. Tentunya selalu ada beragam halangan pada masing-masing individu dalam proses perkembangan mereka. Namun, anak remaja berkebutuhan khusus memiliki halangan yang lebih intens dan mengganggu. Lantas, seperti apa halangan yang mengganggu proses perkembangan kognitif mereka? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama kita akan bahas adalah gangguan belajar khusus. Tidak ada tanda-tanda fisik dari seseorang yang mengalami gangguan belajar. Tingkat intelijensi mereka juga biasanya rata-rata atau di atas rata-rata. Adanya malfungsi pada kemampuan otak untuk memproses sehingga secara negatif memberikan dampak pada kemampuan mereka untuk memilih, mengambil, serta memproses informasi. Ada beberapa karakteristik umum untuk gangguan belajar. 1. Tingkat intelijensi normal, mendekati normal atau di atas rata-rata. 2. Memiliki kesulitan dengan mencapai intelektual di sekolah karena masalah perseptual. Ketiga, bagus di satu area tetapi tertinggal di area lainnya. Keempat, dapat memiliki masalah dalam menerima informasi, proses informasi, dan mengekspresikan informasi. Dan yang kelima, biasanya pertama kali didiagnosa pada tahun-tahun pertama sekolah. Yang kedua, slow learner. Anak slow learner biasanya memiliki kemampuan belajar yang lebih lambat dibandingkan dengan teman sebaya mereka. Siswa yang lambat dalam proses belajar ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa yang lain, meskipun mereka memiliki taraf potensial intelektual yang sama. Tidak hanya kemampuan akademik yang terbatas, tapi juga pada kemampuan yang lain, diantaranya seperti kemampuan koordinasi, seperti kesulitan menggunakan alat tulis, berolahraga, atau mengenakan pakaian. Dari sisi perilaku, anak slow learner ini cenderung pendiam dan pemalu, dan sulit untuk berteman. Anak-anak lambat belajar ini juga cenderung kurang percaya diri. Salah satu faktor eksternal yang justru menjadi penyebab utama problem anak lambat belajar, yaitu bisa berupa strategi pembelajaran yang salah atau tidak tepat, pengelolaan kegiatan pembelajaran yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulangan tidak memberikan penguatan yang tepat. Meskipun faktor genetik memiliki pengaruh yang kuat, namun lingkungan juga merupakan faktor penting. Lingkungan benar-benar menimbulkan perbedaan intelijensi. Karakteristiknya seperti tidak matang dalam hubungan interpersonal. Selain itu, mereka juga menunjukkan kesulitan dalam mengikuti petunjuk-petunjuk yang memiliki banyak langkah. Hanya memiliki sedikit strategi internal, seperti kemampuan organisasional, kesulitan dalam belajar, dan mengeneralisasikan informasi. Yang ketiga adalah gangguan perkembangan pervasif. Karakteristik dari gangguan ini adalah adanya keterlambatan pada kemampuan sosial dan komunikasi. Beberapa anak tidak berbicara sama sekali, sebagian hanya berbicara frase atau percakapan yang terbatas, dan ada juga yang mampu berkembang secara normal. Mereka juga memiliki kemampuan bermain yang repetitif dan kemampuan sosial yang sangat terbatas. Ciri-ciri mereka dapat dilihat dari kesulitan mereka menggunakan serta mengerti bahasa, kesulitan berhubungan dengan orang lain, cara bermain dengan mainan atau benda lain yang tidak wajar, kesulitan jika ada perubahan dalam rutinitas atau lingkungan yang familiar, dan gerakan tubuh yang repetitif atau pola perilaku mereka. Yang keempat, tuna grahita. Mereka
ini termasuk dalam golongan anak berkebutuhan khusus. Mereka mempunyai kelainan mental atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu. Hal tersebut mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara nyata berada di bawah rata-rata, bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku, penyesuaian diri, dan semua itu berlangsung pada masa perkembangan mereka. Tunagrahita dapat berupa cacat ganda, yaitu cacat mental yang dibarengi dengan cacat fisik. Misalnya, cacat intelijensi yang mereka alami disertai dengan kelainan penglihatan, seperti cacat mata. Namun secara umumnya, tunagrahita ialah anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbelakangan dalam intelijensi, fisik, emosional, dan sosial yang membutuhkan perlakuan khusus supaya mereka dapat berkembang pada kemampuan optimal atau maksimal mereka. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perkembangan seksual anak remaja berkebutuhan khusus. Ternyata, anak remaja berkebutuhan khusus juga memiliki hasrat seksualitas yang sama dengan anak remaja normal pada umumnya. Artinya, mereka juga mengalami peristiwa perkembangan biologis seperti menstruasi pada remaja perempuan atau mimpi basah untuk remaja laki-laki. Namun, ada poin yang sangat perlu diperhatikan. Kekurangan mereka dalam kemampuan kognitif juga dapat berpengaruh pada perkembangan dan atau aktivitas seksual mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Gus Mulyana dalam risetnya, ia menyatakan bahwa anak atau remaja disabilitas mental cenderung menampilkan perilaku-perilaku seksual yang tidak semestinya. Contohnya, seorang siswa ketika jam pelajaran sering melakukan masturbasi di dalam kelas. Selain itu, ada remaja disabilitas mental yang berpacaran dan sering saling menyentuh bagian vital pasangannya bahkan ketika sedang pada tempat umum. Maka dari itu, diperlukan pendidikan atau edukasi seks untuk ARBK. Hal ini diperlukan agar mereka mendapatkan wawasan tentang bagaimana harus bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku di lingkungan mereka, dan juga agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang optimal seperti anak-anak pada seharusnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga wawasan yang kita peroleh dapat kita pertanggungjawabkan agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Teman-teman dapat memulai diskusi di forum kelas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.